Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video kali ini kita akan membahas tentang sistem komputer, yaitu bahasan untuk pelajaran bimbingan teknologi informasi dan komunikasi kelas 10, tingkat sekolah menengah atas. Sistem komputer merupakan kumpulan perangkat-perangkat komputer yang satu sama lain saling mempengaruhi untuk mengolah data sehingga menghasilkan informasi yang berguna bagi penggunanya. Dari pengertian tersebut, maka kita mendapatkan dua kosakata, yaitu ada yang disebut dengan data dan ada yang disebut dengan informasi. Apa sih perbedaan antara data dan informasi? Data adalah merupakan kumpulan, bisa berupa angka, bisa berupa teks, bisa berupa suara dan yang lainnya yang dimasukkan ke komputer untuk diolah sehingga dapat menghasilkan informasi, ya. Sehingga data berarti bahan olahan komputer, sedangkan informasi itu adalah hasil pengolahan yang dilakukan oleh komputer. Nah, karena sistem komputer merupakan kumpulan dari perangkat-perangkat komputer, maka sistem komputer ini terdiri dari 3 bagian yang tidak terpisahkan, yang disebut dengan 3-in-1. Yang pertama yang disebut dengan hardware atau perangkat keras, yaitu perangkat yang berbentuk 3 dimensi, bisa dilihat, bisa diraba, dan boleh silahkan kalau mau diterawang. Kalau dilihat dari arsitektur komputer, maka komputer itu secara garis besar dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan input unit, yang kedua processing unit, dan yang ketiga output unit. Pada processing unit terdiri dari 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan control unit, yaitu bagian yang melakukan proses pengaturan dan pengontrolan kinerja komputer. Yang kedua yang disebut dengan ALU atau Arithmetical Logical Unit, yang bertugas untuk melakukan perhitungan data-data numerik atau perhitungan aritmatik dan logika. Dan hasil pengolahan tersebut akan disimpan di dalam yang disebut dengan memori dan akan ditampilkan atau dikeluarkan melalui alat output. Nah, maka hardware berdasarkan fungsinya dibagi menjadi 6 bagian. Yang pertama yang disebut dengan input unit, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memasukkan atau memberikan perintah ke komputer. Apabila kita lihat, ya berarti alat untuk memasukkan data ke komputer juga tergantung dari jenis datanya. Kalau berupa teks, berarti kita bisa gunakan seperti keyboard atau numeric keypad, ya. Atau bisa juga misalkan menggunakan light pen, ya, atau grafik tablet, ya. Kemudian kalau berupa untuk memilih atau untuk menandai, misalkan kita gunakan pointing device, yaitu misalkan mouse, ya. Kalau berupa gerakan, misalkan kita gunakan joystick, ya. Sedangkan apabila berupa melalui layar yang sentuh, misalkan kita gunakan touch screen. Sedangkan apabila data yang dimasukkan berupa suara, kita dapat menggunakan mikrofon. Dan apabila berupa gambar, kita bisa menggunakan scanner, digital kamera, kemudian webcam, atau misalkan apabila berupa gerakan tadi kita bisa menggunakan trackball juga. Yang kedua yang disebut dengan processing unit atau perangkat yang digunakan untuk melakukan pemrosesan dan pengolahan data, yaitu perangkatnya yang disebut dengan CPU, Central Processing Unit, ya. Seperti arsitekturnya, maka di dalam CPU itu terdiri dari beberapa komponen yang masing-masing memiliki fungsi tertentu. Ada yang disebut dengan CD-ROM, yaitu perangkat yang digunakan
untuk membaca dan menulis pada CD atau compact disc ya. Kemudian ada yang disebut dengan motherboard atau yang disebut dengan papan induk, yaitu tempat dihubungkannya seluruh komponen komputer. Kemudian ini adalah RAM, yaitu tempat penyimpanan sementara atau yang disebut dengan ruang kerja komputer. Ada yang disebut dengan power supply, yaitu perangkat yang berfungsi untuk memberikan satu daya listrik ke komputer. Kemudian PGA card yang berfungsi untuk mengatur gambar yang akan ditampilkan di layar monitor. Prosesor, ini adalah otaknya komputer yang melakukan proses perhitungan dan pengolahan data. Kemudian hard disk untuk menyimpan hasil pengolahan data. Kemudian LAN berfungsi untuk mengatur atau mengatur ke koneksi internet atau jaringan antar satu komputer dengan komputer yang lainnya. Sedangkan cooler ini berfungsi untuk mendinginkan komputer. Bagian hardware berikutnya adalah perangkat yang berfungsi untuk menyimpan data yang disebut dengan storage unit. Berdasarkan letaknya, maka storage unit ini dibagi menjadi dua bagian. Ada yang disebut dengan storage internal, yaitu memori yang terpasang pada slot motherboard atau yang sudah terpasang pada motherboard dari pabriknya. Ya. Ini dibagi menjadi dua, yaitu RAM dan ROM. Kita bahas nanti ya, apa itu kepanjangan RAM dan ROM serta perbedaannya. Yang kedua yang disebut dengan eksternal atau memori eksternal, yaitu memori yang letaknya untuk dihubungkan ke motherboardnya menggunakan kabel data atau menggunakan port ya yang dipasang di panel belakang ya. Untuk gambarnya seperti ini ya. Ini adalah macam-macam storage unit, mulai dari floppy disk sampai dengan hard disk eksternal ya atau flash disk. Nah, apa sih itu ROM? ROM itu kepanjangan dari read only memory. Nah, sesuai dengan namanya, maka berarti data yang ada di dalam ROM itu hanya dapat dibaca. Tidak bisa diedit, tidak bisa diganti, tidak bisa juga dihapus. Ya. Sehingga ROM itu menyimpan data bersifat tetap atau bersifat permanen, yaitu datanya tetap itu saja. Nah, apa sih data yang tersimpan di dalam ROM? Data yang tersimpan di dalam ROM itu adalah firmware. Firmware adalah program yang pertama kali dibaca dan dijalankan oleh komputer. Kita bahas nanti apabila kita sudah nyambung atau sudah membahas tentang software. Nah, kenapa ROM dapat menyimpan data secara tetap? Karena dalam proses penyimpanan datanya, ROM itu tidak tergantung pada listrik. Ada atau tidak listrik, nyala atau tidak komputer, maka data yang ada di dalam ROM tetap tersimpan dengan baik. Berbeda dengan RAM, kalau RAM itu kepanjangan dari Random Access Memory, sehingga data yang ada di dalam RAM itu bisa diakses secara acak. Ya, RAM juga disebut sebagai ruang kerja komputer. Jadi kalau komputer menjalankan sebuah aplikasi, maka itu dikerjakan semuanya di RAM. Ya, sehingga tidak heran kalau misalkan listriknya mati, maka data-data yang sedang kita kerjakan di dalam RAM itu akan hilang ya, kecuali yang sudah tersimpan di recovery ya. Nah, kenapa demikian tadi? Karena si RAM itu menyimpan datanya tergantung pada listrik, artinya dia bisa menyimpan data selama listrik menyala. Apabila listrik tidak menyala, maka RAM mati dan tidak bisa menyimpan datanya akan hilang. Ayo, siapa yang pernah mengalami ketika ngetik laptopnya atau perangkatnya mati, pas datanya dicek jadi nggak ada, atau
yang terakhir sudah kita ketikkan menjadi tidak ada, ya. Nah, sehingga RAM itu menyimpan data bersifat sementara selama ada listrik saja. Perangkat berikutnya yaitu output unit, yaitu perangkat yang digunakan untuk mencetak atau mengeluarkan hasil pengolahan data. Nah, sebetulnya perangkat-perangkat ini sudah banyak kita gunakan ya, gitu. Kalau berupa teks atau gambar, berarti perangkat itu atau data tersebut atau informasi yang hasil pengolahan data tersebut bisa ditampilkan melalui layar monitor, melalui infocus, ya. Kemudian ada istilahnya, kalau yang ditampilkan oleh di layar monitor itu disebut dengan soft copy. Tapi apabila sudah dicetak melalui printer atau misalkan plotter, maka itu disebut dengan hard copy. Sedangkan apabila berupa suara, berarti kita menggunakan mikrofon. Kalau menggunakan berupa gerakan, berarti bisa disambungkan ke alat yang lainnya, atau misalkan ke robot. Perangkat berikutnya untuk hardware yang disebut dengan periferal. Periferal atau yang disebut juga alat pendukung itu adalah seluruh komponen komputer yang berada di luar kotak casing CPU. Ya, berarti di luar kotak casing CPU saja, mulai dari keyboard, misalkan mouse, ya, speaker, webcam, joystick, headphone, kemudian adapter, printer, scanner, ya, termasuk juga infocus. Pokoknya di luar kotak casing CPU itu disebut dengan periferal. Dan di hardware ada yang disebut juga sebagai input output unit atau yang disebut dengan I/O. Apa sih yang disebut dengan I/O itu? Yaitu perangkat yang memiliki fungsi double. Dia berfungsi sebagai perangkat input juga sebagai perangkat output, ya. Ya, perangkat itu adalah storage, ya. Contoh misalkan apabila kita sedang mengambil data dari flash disk, berarti perangkat tersebut berfungsi sebagai input unit. Tetapi apabila kita menyimpan data ke flash disk, berarti artinya flash disk itu berfungsi sebagai output unit. Nah, hardware ini tidak akan berfungsi apabila tidak ada software, yaitu perangkat lunak, ya. Karena hardware itu kalau di manusia ibaratnya jasad manusia, sedangkan software itu ibaratnya adalah ruhnya. Jasad tidak bisa apa-apa apabila tidak ada ruhnya, ya. Sehingga software itu adalah perangkat yang menghidupkan hardware. Berdasarkan fungsinya, maka software ini hanya bisa dilihat, ya, hanya bisa dilihat. Kalau hardware tadi berbentuk 3 dimensi, kalau software ini hanya bisa dilihat, ya. Kemudian berdasarkan fungsinya dibagi menjadi beberapa. Yang pertama yang disebut dengan firmware. Firmware ini adalah program yang pertama kali dibaca dan dijalankan oleh komputer ketika pertama kali komputer dijalankan atau dinyalakan, ya, gitu. Contohnya itu adalah BIOS, ya, Basic Input Output System, yaitu program yang mengatur tentang input output komputer secara mendasar, ya. Nah, BIOS ini secara garis besar memiliki 3 fungsi. Yang pertama itu adalah mengecek komponen utama komputer, ya. Anda mungkin bisa perhatikan apabila pertama kali komputer dijalankan, maka biasanya akan muncul, kalau di komputer dulu sih akan muncul, ya, kelihatan di tampilan layar monitor itu spek dari perangkat utama, misalkan hard disk, kemudian RAM, kemudian PGA dan seterusnya, ya. Tapi untuk sekarang karena kecepatannya tinggi maka tidak ditampilkan lagi. Kemudian yang kedua, memberikan pesan kepada pengguna berupa teks di layar monitor atau berupa bunyi bip, ya, dari speaker internal yang ada di dalam kotak casing CPU, ya. Mungkin Anda pernah mendengar ketika komputer pertama kali dinyalakan,
suka terdengar bunyi bip 1 kali biasanya. Nah, itu menyatakan bahwa komputer atau komponen utama komputer dalam kondisi yang baik sehingga komputer siap untuk digunakan. Yang ketiga, memanggil dan menjalankan sistem operasi, ya. Sehingga program yang kedua yang dijalankan setelah firmware itu adalah OS. Nah, OS atau sistem operasi ini fungsinya sebagai manajer. Berarti software yang memanage, yang mengatur kinerja komputer. Contohnya itu adalah MS-DOS, ya. Kemudian berkembang menjadi Windows, ya. Kemudian Linux, ya. BlackBerry, macOS, FreeBSD, Linux, kemudian Apple, iOS, ya, Symbian, Solaris, Palm, Android, dan yang lainnya. Setelah menjalankan sistem operasi, maka program berikutnya yang dijalankan oleh komputer itu adalah program aplikasi, yaitu program yang dapat mengolah data tertentu. Contohnya, misalkan apabila kita akan mengolah data berupa teks, berarti kita gunakan program aplikasi pengolah kata, mau Word, mau Google Doc, mau WPS dokumen, ya, atau yang lainnya. Apabila kita akan membuat bahan presentasi, maka kita gunakan PowerPoint. Apabila kita akan mengolah data-data berupa angka, maka kita gunakan Microsoft Excel. Apabila kita mau melakukan penelusuran atau menjelajah ke internet, misalkan kita gunakan Chrome. Mengolah gambar, kita gunakan Paint. Mengolah audio, misalkan kita gunakan misalkan ACDC, ya, atau yang lainnya. Kemudian apabila mau membaca file berupa PDF, misalkan kita gunakan Adobe Reader, ya. Kemudian apabila ingin mengolah data berupa database, berarti kita gunakan Microsoft Access, ya. Atau misalkan apabila kita akan mengolah gambar, mengolah video, kita gunakan misalkan bisa KineMaster, bisa Adobe Premiere, ya, dan yang lainnya. Jadi program yang memiliki fungsi tertentu atau mengolah data tertentu itu disebut dengan program aplikasi. Nah, yang ketiga, selain program aplikasi, ada program yang berfungsi untuk menjaga dan meningkatkan kinerja komputer, yaitu yang disebut dengan utility program, ya. Utility program atau program tambahan, di antaranya contohnya itu adalah antivirus, ya, yang digunakan untuk mengamankan komputer dari virus. Berikutnya itu adalah contoh lainnya misalkan Depris. Ini Depris juga sama untuk mengamankan komputer dari virus. Dia mengamankan lokal disk C, biasanya membekukan sistem operasi sehingga apabila ada virus, virusnya hanya bekerja ketika komputernya nyala saja. Apabila komputernya mati, maka virusnya akan hilang, ya. Atau contoh lain, misalkan disk defragment, ini juga sama, dapat meningkatkan kinerja komputer karena dengan disk defragment maka file-file di komputer itu dapat dirapihkan, ya. Atau sistem clean up, ini untuk membersihkan file-file yang sudah tidak digunakan. Dan DirectX, ya, DirectX ini untuk mengecek komponen komputer, termasuk untuk mengecek permasalahan yang pernah terjadi di komputer. Dan ada yang disebut juga dengan bahasa pemrograman, ya. Bahasa pemrograman ini adalah tools yang digunakan untuk membuat perintah komputer kepada komputer agar komputer dapat melakukan tugas tertentu, ya. Bahasa pemrograman itu banyak sekali, diantaranya ada yang disebut dengan Pascal, kemudian ada yang disebut dengan PHP, ya, tapi bukan pemberi harapan apa kalau PHP itu pemberi harapan palsu, ya, gitu. Atau ada yang disebut dengan C++, atau ada yang disebut dengan bahasa C, ya.
Kemudian ada yang disebut dengan bahasa Java, HTML, Dart, dan yang lainnya. Jadi banyak sekali bahasa pemrograman ya. Namun pada intinya sama sih, asal kita buat dulu algoritmanya. Nah, ada hardware, ada software, ada jasad, ada ruh ya. Tapi kita tidak bisa melakukan apa-apa apabila tidak ada komponen yang ketiga yang disebut dengan brainware ya, atau yang disebut dengan perangkat intelektual atau yang disebut dengan perangkat insani, yaitu perangkat yang mengoperasikan hardware dan software ya. Sama aja seperti manusia, ada jasad, ada ruh. Tapi kalau Allah tidak berkehendak kita bisa melakukan apapun, maka kita tidak bisa melakukan apapun. Nah, untuk sistem komputer juga sama. Secanggih apapun hardware-nya, secanggih apapun software-nya, apabila tidak ada yang mengelolanya, maka tidak bisa melakukan apapun. Ya, gitu. Nah, berdasarkan pekerjaannya, maka brainware ini dibagi menjadi 5 bagian. Yang pertama yang disebut dengan user disebut juga sebagai pengguna ya, yang menggunakan komputer. Kemudian operator itu adalah orang yang mengoperasikan atau yang menjalankan komputer. Biasanya hak aksesnya lebih dari hanya menggunakan saja. Kalau dalam PPDB contohnya misalkan kalau Anda sebagai pendaftar itu Anda sebagai user ya. Nah, operator punya kewenangan bisa menginput sebagai user, juga bisa ada fungsi yang lain yang lebih dari itu. Kemudian administrator ini adalah pengelola ya, jadi hak aksesnya lebih tinggi dari operator ya. Dan yang keempat itu programmer. Tadi programmer itu adalah orang yang membuat program untuk komputer dengan menggunakan bahasa pemrograman. Dan yang kelima sistem analis, yaitu orang yang melakukan dan menganalisis permasalahan-permasalahan yang ada di komputer dan mencari solusi. Nah, itu tentang sistem komputer. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.